Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka kutrubun. Wahaka lan sampun menghikayahkan atau menceritakan kutrubun sapa Imam Kutrub yang nama aslinya adalah Muhammad Ibnul Mustanir, Mu'tazilah, orang Basrah dan ahli nahwu, yaitu menceritakan kaulan ing suatu kaul tentang pemaknaan Al-Quran tentunya. Jadi mana tadi? Oh iya, ini. Nah, di sini hamzahnya taruh di atas lagi. Kaulan yang suatu kaul annahu. Insyaallah yang betul innahu, karena menjadi isi daripada kaulan. Baik annahu ini menjadi badalnya atau penjelasan isi daripada kaul, itu setahu saya itu biasanya hamzahnya di bawah kalau menjadi isi dari sebuah perkataan. Innahu sak temene Al-Quran, atau ya karena pembahasannya Al-Quran, innahu sak temene Al-Quran iku innama sumia, angin pestine den jenengi apa Al-Quran, Quranan kelawan jeneng Quran. Alasane li anal qori akrono sak temene qori wong kang maca iku yuzhiru, ngelahirno, melahirkan, menzohirkan yang sebelumnya batin, menzohirkan sapa qori hu teng niku Quran, wa yubinulan jelasno sapa qori, jelasno itu maksudnya menampakkan yang samar gitu. Menjelasno sapa qori hu teng niku Al-Qur'an min fihi saking tutukipun, tutuk basa kasare Jawa Timuran cangkem, min fihi saking cangkeme qori. Jadi orang membaca itu melahirkan gitu. Alasannya akhzan krono njupuk min qaulil arabi saking ucapane wong Arab sing isine qaule niku maqara'atin naqatu salan qatu. Maqara'at ora mengkorok, tidak melakukan tindakan qara'a sapa anak opo anaqatu unta salan ing anak. Aslinya maknanya kalau di bawah itu dijelaskan lifafatul walad, mungkin itu ya apa jenenge kandungan itu, rahim. Berarti qatu sama sekali, maksudnya tidak mengkorok, itu tidak melakukan tindakan korok. Itu maksudnya apa? Maksudnya maromat, ora melempar, tidak nguncal nih sopo opo nakoh biwaladin kelawan anak. Maksudnya tidak nguncaling, tidak melempar piye? Maksudnya ma askotot, orang gugurake, tidak menjatuhkan, bukan menggugurkan. Gugur maknanya jatuh. Tidak menjatuhkan sopo nakoh iku waladan ning anak. Maksudnya piye tidak menjatuhkan, menggugurkan anak? Sik gak jelas ya. Maksudnya ma hamalat qattu, ora hamil opo nakoh unta wedok iku qattu sama sekali. Wae penjelasannya wakeh men. Qoro'a dadi Roma
Roma dadi askoto, askoto dadi hamalat. Hamil, maksudnya tidak hamil. Jadi terjemahnya panjang sekali. Jadi kalau ada unta yang tidak pernah melahirkan itu orang Arab mengucapkannya maqara'atin naqatu salan. Jadi qara'a bahasanya. Kalau tidak melakukan tindakan qara'a artinya dia enggak pernah hamil, enggak pernah melahirkan anak. Wal Qur'anu lan utawi Al-Qur'an yalfidhu iku ngelafatnohu ing Al-Qur'an al-qari'u sapa wong kang maca min fihi, dalam arti melafatkan itu menampilkan jadi suara. Sapa al-qari'u wong kang maca min fihi saking tutukipun qari. Cangkem maksudnya fihi tutuk mbu piye bahasa Jawane halus. Wayul kilan melempar atau menyampaikan. Yulki ya menyampaikan bahasa Indonesianya. Mempertemukan juga bisa, lagi akan bertemu. Sapa qari'i ing Al-Qur'an. Jadi melahirkan. Yang aslinya enggak ada suaranya, terus akhirnya dilahirkan, ditampakkan jadi bersuara. Sunyi jadi bersuara, dan fasumi moko den jenengi apa wacoan kuwi Qur'anan kelawan Qur'an. Ya apa saja lah alasannya, tapi yang penting pokoknya Qur'an maknanya bacaan, bersuara enggak bersuara gitu. Tapi kalau ini terpengaruh dengan definisi kalam di ilmu nahwu, kalam itu harus al-lafzu, dan al-lafzu itu adalah as-sautu, suara. Suara yang terdiri dari huruf hijaiyah yang mewakili bunyi-bunyi huruf hijaiyah, kumpulannya zaitun. Itu baru bisa disebut kalam. Kalau hanya belum bunyi, belum kalam. Jadi hanya nulis saja ba sin mim, alif lam lam ha, alif lam ro ha mim nun, terus alif lam ro ha ya mim, belum kalam. Baru kalau sudah bismillahirrahmanirrahim, ini baru kalam. Ya, mungkin gitu, mungkin ada pengaruhnya dari situ. Asyuti menanggapi, kultu ngucap sapa ingsun jare Imam Asyuti, wal mukhtarulan utawi gagasan atau pendapat yang dipilih ing dalam ngersane ingsun atau dalam hemat saya fi hadhil masalah ing dalam masalah menika ma iku barang, maksudnya penjelasan naso ingkang sampun ngenas, maksudnya menetapkan alaihi ingatasi ma Asy-Syafi'i sapa Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang diucapkan Asy-Syafi'i itu yang tepat. Gitu ya. Tetap aslinya qara'a, masalah itu pakai hamzah atau tidak, pokoknya aslinya qara'a gitu. Wa amal kalamulan anapun utawi kang aran kalam famustakun moko ikuten jupuk, maksudnya merupakan derivasi. Dijupuk, dipecah minal kalmi saking kata al-kalm bimakna taksiri kelawan makna pengaruh. Alasannya apa? Li annahu krana sak temene kalam iku yu'athiru, memberi pengaruh. Nek Jawane ngewehi labet apa kalam fi dzihni sami ing dalem batinnya orang, atau ya zihnun itu ya isinya dada asami orang yang mendengar. Memberi bekas apa, memberi pengaruh apa, faidatan ing suatu pengertian lam takun kang durung ono apa faidah indahu ing dalem ngersane sami. Itu yang disebut kalam, sesuatu yang memberikan dampak tertentu tentang pengertian tertentu di dalam diri orang yang mendengar itu, yang dulunya belum pernah dia tahu. Itu yang disebut kalam. Kalau yang sudah ini memang agaknya ada pengaruhnya ke definisi kalam di ilmu nahwu mungkin. Artinya kalau tidak memberikan faedah yang lam takun indahu, memberikan satu pengertian yang belum pernah dia tahu, maka tidak disebut kalam. Contoh kalimat as-sama'u fauqona, langit itu di atas kita, itu kan tidak memberikan sesuatu yang baru, memang di atas sejak dulu. Api itu panas,
Kan umum sudah orang tahu, itu tidak disebut kalam. Jadi harus ada yang barunya. Jadi Al-Quran disebut kalam karena orang Arab belum pernah memang mendengar model yang kayak Quran itu, memang belum pernah ada. Alif Lam Mim, kan belum pernah ada itu. Meskipun tidak ada yang ngerti, tapi efeknya kena. Dia memberikan yu'athiru fi dhihni sami'i faidatan lam takun indahu. Dimengerti atau tidak dimengerti, tapi yang jelas dampaknya itu ada. Wah, langsung kan gitu. Orang Arab langsung merasa aneh. Wah, mungkin karena ilmu kebahasaan mereka sangat tinggi, sehingga mereka langsung bisa mengidentifikasi bahwa ini bukan dirinya Muhammad yang sedang bicara. Seperti yang pernah diposting Lin itu menarik sekali. Yang dikutip sama Imam Ar-Razi itu. Konklusi yang diambilnya bahwa ilmu apapun kalau sudah sampai puncaknya kan akan ngerucut ke yang punya ilmu, yaitu Allah itu sendiri. Seperti ahli sihir yang menantang Musa itu kalau tidak punya pengetahuan yang top tentang sihir, itu akan sulit mengidentifikasi yang datang dari Musa ini sihirkah atau kekuatan magis yang lain. Dan si penyihir langsung tahu, oh ini bukan dari Musa ya. Langsung bisa mengidentifikasi itu. Seperti halnya orang Arab pun langsung mengerti, wah iki dudu iki dudu kayak menungso iki. Mbuh jin, mbuh apa, mbuh sihir, mbuh apa, majnun kan jin. Atau mantra atau apa, pokoknya ini yang jelas bukan dari Muhammad. Itu langsung tahu orang Arab. Karena itu disebut kalam. Jadi yu'athiru fi dhihni sami ini tidak, faidatan ini tidak selalu sebuah pengertian. Ya mungkin selalu sebuah pengertian yang bahkan tidak bisa dibahasakan. Yang jelas yu'athiru gitu. Itu disebut al-kalam. Jadi Al-Quran disebut al-kalam, itu arahnya ke situ penjelasannya. Wa amman nurulan anapun utawi aran nur, Al-Quran disebut nur fali annahu krono sak temene moko iku krono sak temene Al-Quran yudroku iku den gayuh bihi kelawan Al-Quran wa midul halali opo piro-piro rumite barang kang halal wal haramilan rumite barang kang haram. Atau samar, gomit itu sesuatu yang nggak jelas. Nah, dengan Al-Quran, dengan cahaya, Al-Quran disebut cahaya itu jadi jelas. Yang awalnya remang-remang nggak jelas warnanya apa, tahu-tahu hitam saja semua. Begitu ada cahaya kan jadi berbeda. Ada merah, ada putih, ada macam-macam. Oh, merah haram. Oh, hijau halal. Mungkin begitu. Jadi disebut nur karena itu alasan. Dan Asy'uti memberikan rasionalisasi tentang nama-nama yang sudah dia sebutkan tadi, yang beliau mengutip Abul Ma'ali itu. Ini dirasionalkan semua. Maksudnya tidak, ya seperti sudah dijelaskan wingi-wingi. Ya mungkin spekulatif, tapi kan ilmu tetap gitu. Artinya kalau ada satu hal tapi iso ono wong sing iso ngarani sampai 50 itu kan luar biasa. Jadi ada satu hal tapi iso diarani sampai 50. Mungkin kalau di logika kan ada definisi substansial, ada yang operasional. Mungkin operasionalnya berbeda tapi substansinya sama gitu. Itu kan top itu berarti. Kalau enggak pakar bahasa benar kan enggak bisa. Mungkin begitu. Jadi ini ya kita apa jenenge ngaran iki. Mengetahui persepsi orang Arab
lebih khusus lagi para ulama meneliti tentang bagaimana Allah menamai Al-Quran. Lalu kemudian apa yang sudah jadi itu diupayakan untuk dicari korelasinya, mungkin asosiasinya, mungkin gitu ya. Ya, oke. Wa amal hudalan anapun utawi diarani huda, diarani petunjuk, Al-Qur'an diarani petunjuk, fali annahu moko iku krana sak temene Al-Qur'an. Fali anna fihi moko iku krana sak temene fihi iku ing dalem Al-Qur'an adalah utawi indikasi alal haqi ing atase perkara kang bener. Wa huwalan utawi iku aran al-huda iku mimbabi itlaqil masdari alal fa'ili mubalawatan, termasuk saking bab ngucap no masdar alal fa'ili ing atase fa'il. Maksudnya yang diucapkan masdarnya, tapi yang sesungguhnya dimaksudkan adalah isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya huda itu adalah hadi, seperti yang sudah dinyatakan. Alasannya apa? Kok pakai masdar mubalaghatan krono nemen-nemen no. Jadi kalau ada isim fa'ilnya adilun, orang yang adil. Tapi kok orang Arab seringnya pakai sigot al-adlu. Hati adil seperti nama Allah al-adlu. Padahal itu bentuk masdar. Tapi maknanya kan fa'il. Nah itu tujuannya mubalaghatan krono nemen-nemen no. Sigot mubalaghah itu. Jadi masdar itu. Ada orang, kamu adalah kesabaran, itu nemen sabarin, wujud kesabarannya kamu itu, nah, misalkan kayak gitu. Ini babnya sudah lumrah lah, kayak babnya majas murtal seperti yang sudah disampaikan babit lagil masdar alal maf'ul kan tadi itu. Oke, mubalaghatan krana nemen-nemen. Wa amal furqanulan anapun utawi Al-Qur'an diarani al-furqan iku fali annahu krana sak temene Al-Qur'an faroko iku misah apa Al-Qur'an bainal haqqi antarané sing bener wal batil lan sing batil. Wajjahahu bidzalika mujahidun kama akhraja Ibnu Hatib. Wajjaha sampun memberikan taujihat, memberikan arahan huteng niki pangertosan, bida huteng niki maknane. Maknane Al-Furqan itu bidzalika kelawan mengkono-mengkono pemaknaan Al-Furqan sapa Mujahidun Imam Mujahid. Imam Mujahid yang memberikan arahan Al-Furqan diarani Al-Qur'an diarani Furqan karena farqa bainal haqqi wal batil. Kama kaya dene keterangan maksudnya riwayat akhraja ingkang sampun mentakhrij ing Ibnu Abi Hatim sapa Imam Ibnu Abi Hatim. Wa amma syifa'ulan anapun utawi Al-Qur'an diarani asy-syifa fali annahu moko iku krana sak temene Al-Qur'an yashfi ku menyembuhkan apa Al-Qur'an minal amrodi saking pura-pura penyakit al-qalbiyati kang bangsa ati kal kufri kaya dene kekafiran wal jahli lan kebodohan wal ghilli lan ghil ini sik ragu goleki ghilan beban, rasa yang mengganjal. Ya, pengkhianatan bisa, dendam bisa, dengki bisa, ya itulah. Yang jelas wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dendam yang sampai membelenggu. Wal badaniyati aidon. Wal badaniyah ini ataf ke al-qalbiyah. Maksudnya penyakit wal badaniyati lan penyakit kang bangsa fisik aidon hale ugo. Bukan hanya penyakit hati, tapi sasarannya pertama adalah memang non fisik. Enggak bisa, tapi fisiknya pun bisa. Gitu, ada orang kena asam urat kan fisiknya bisa. Fenomena ruqyah itu yang mungkin bisa menjadi ini wujud bahwa Al-Quran itu penyembuh, mungkin gitu ya. Atau itulah perubahan neuron otak itu kan sudah banyak sekali penelitiannya itu. Jadi dibacakan seperti yang kita dulu sering ngobrolin di kos-kosan itu. Ya, jadi gak usah pakai lagu, dibaca datar saja sudah ada. Bahkan gak usah dibaca tulisannya saja.
bentuk tulisannya saja. Jadi setelah situ meneliti tentang bentuk Al-Quran secara audio, lalu kemudian situ ranahnya sampai ke visualnya saja itu sudah beda gitu. Luar biasa. Kita itu kainan nih menungso memang. Wa amma dzikran anapun utawi Al-Qur'an diarani adzikru falima moko iku krana barang fihi ingkang iku ing dalem mah sik kliru falima moko iku krana barang fihi ingkang tetep ing dalem Al-Qur'an. Jadi karena ada sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Minal mawaidhi, manya itu dijelaskan minal mawaidhi saking pira-pira mauidhah, peringatan apa pengingatannya, pokoknya mauidhah lah dalam bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia. Wa akhbaril umamil maudiyati, lan pira-pira kabare pira-pira umat al maudiyati kang wis kepungkur. Wa dzikru aidon asyaraf. Jadi pertama karena memang disebut antiker, pengingat, karena memang di dalam Al-Quran itu ada unsur mengingatkan orang. Jadi ada mauidhahnya, ada cerita tentang umat masa lalu yang diingatkan kembali asal usul bahwa dulu tidak ada, sekarang ada. Terus kemudian makna dzikir lagi, wa dzikrun utawi kang aran dzikir aidon hale uga asyarafu iku iso diarani kamulyan. Sebutan itu kan mengingatkan, itu kan juga bisa bermakna kemuliaan. Nama adzikr, jadi disebut itu jadi prioritas, karena itu disebut dapat pula berarti kemuliaan. Jadi maksudnya ya gampangannya kayak kan tentu disebutnya sapa jenenge Nabi Adam, nama Adam disebut, nama Maryam disebutkan, ada prioritas. Sama perempuannya, yang satu mukminah, yang satu kafirah, istrinya Lut dan istrinya Nabi Lut dan istrinya Fir'aun. Itu tidak disebut namanya. Tapi Maryam perempuan disebut namanya satu-satunya. Itu kan ada prioritas, ada yang ingin ditekankan, asyaraf, kemuliaan. Jadi mungkin adzikr juga bisa bermakna begitu. Qala ngendika sapa Allah taala, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa innahu lan sak temene Al-Qur'an iku ladzikrun, yakti teman-teman suatu zikr, peringatan, sebutan, kemuliaan, laka kadui siro Muhammad wali kaum mikalan kadui kaum siro awak mulan kaum. Az-Zukhruf 44. Maksudnya syarafun, satu kemuliaan. Li'annahu, alasannya apa? Li'annahu krono sak temene Al-Quran bilughotihim iku kelawan mudun, kelawan bahasanya mereka. Yang dipilih ada keistimewaannya. Kok ndak milih bahasa Jawa kok Arab yang dipilih. Jadi Quran itu memang dzikir, sebuah penghargaan dari Allah. Ya bukan hanya untukmu Muhammad, tapi juga untuk kaum. Wa amal hikmatulan anapun utawi Al-Quran diarani al-hikmah, kebijaksanaan. Fali annahu moko krana sak temene Al-Quran iku nazala mudun apa Al-Quran alal qanuni ing atase undang-undang al-mu'tabari kang muktabar, diperhitungkan. Karena Al-Quran turun berdasarkan undang-undang yang diperhitungkan waktu itu. Maksudnya min wat ikulli syai'in saking deleh saben-saben barang sekabehane fi mahalihi ing dalam tempatipun. Jadi Quran meletakkan, mengembalikan sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nek watu ya watu, duduk sesembahan. Buatan tangan manusia ya tetap buatan tangan manusia, tidak bisa menjadi Tuhan.
diposisikan. Perempuan makhluk sama dengan laki-laki dikembalikan ke posisinya. Manusia selamanya tidak akan menjadi Tuhan. Musa ditempatkan ke tempatnya, ya tetap manusia. Nabi Isa tetap manusia, tidak pernah menjadi Tuhan. Jadi dikembalikan, meskipun kecenderungan pada waktu itu ya mungkin kaumnya Nabi Isa yang karena lebih saya nggak nyamin kalau saya hidup di zamannya Nabi Isa bisa seperti sikap saya yang sekarang menganggap Nabi Isa, karena saya tidak tahu maksudnya fenomena menghidupkan orang mati. Ada orang buta sejak lahir dikusuk waras, saya tahu fenomena kayak gitu. Yang menghidupkan orang mati yang kalau bukan Tuhan kan nggak bisa itu. Kalau saya ada di zaman itu bukan tidak mungkin kalau tidak diselamatkan oleh Allah, bukan tidak mungkin saya akan sama menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan, bisa menghidupkan orang mati. Oh keren, wah bukan hanya keren, maha keren. Nah, Quran mengembalikan Isa tetap tidak bisa menjadi Tuhan. Isa yang menungso, ya apa menungso. Ya mungkin itu ya. Jadi li'annahu nazala 'alal qanuni al-mu'tabari, undang-undang yang diakui. Mungkin begitu. Mana ada manusia jadi Tuhan? Tidak ada, manusia tetap manusia. Kok ono ceritane. Atau opsi kedua alasannya bukan karena itu. Auli annahu ta krana sak temene Al-Qur'an iku mustamilun, meliputi, mencakup apa Al-Qur'an ala hikmati ngatasé segala bentuk kebijaksanaan. Jadi Al-Qur'an itulah. Kalau sampai ada yang bilang Quran itu bijaksana, tidak ada kebijaksanaan, wah kacau. Ya itulah alasannya Quran disebut hikmah. Wa amal hakimu, maksudnya miturut niki redaksi ini. Wa amal hakimulan anapun utawi Al-Qur'an diarani al-hakim fali annahu moko krana sak temene Al-Qur'an iku uhkimat den kokohaken ayatuhu opo pira-pira ayat Al-Qur'an dikokohaken bi ajibin nadhni kelawan ajaibnya sistematika Al-Qur'an wa badi'il ma'ani lan indahnya makna Al-Qur'an, estetika makna Al-Qur'an, wa uhkimat lan uga den kokohaken apa Al-Qur'an dikokohkan antatorrukit tabdili saking tumekane, saking tercampuri penggantian, saking campure. Tatorruk itu datang aslinya maknanya kedatangan. Antatorruk tabdili saking ketekanan, antatorruk tabdili saking ketekanan penggantian, wa tahrifilan penyelewengan, wal ikhtilafilan perbedaan dalam arti negatif, wa tabayunilan pembedaan. Perbedaan dan tabayun itu mungkin diferensiasi ya, differentiate. Entah gimana ini pembedaan secara bahasa. Kalau ikhtilaf itu berbeda mungkin secara makna. Kalau tabayuni itu mungkin lebih tampak daripada sekedar makna, lebih fisik mungkin. Yang jelas perbedaan yang bersifat negatif, dalam arti negatif. Karena kalau positif yang banyak, ayat satu dengan ayat yang lain kan berbeda, secara teks kan berbeda. Kan tidak mungkin alhamdulillah kan juga berbeda dengan dalil Alkitabu, bukan dalam arti itu gitu. Memang itu maksudnya dikokohkan gitu. Jadi al-hakim maknanya itu. Karena Quran kokoh
dengan susunannya dan Quran kokoh sehingga tidak gampang. Memang nggak pernah kena penyelewengan, nggak pernah Al-Quran selamanya. Bahwa Al-Quran banyak yang versi bacaan sampai 17 itu enggak masuk lah, enggak masuk. Bahwa Al-Quran banyak perdebatan, tidak masuk sampai di situ. Ulama tidak ada yang mempersoalkan itu sebagai kelemahan. Wa ammal muhaiminulan anapun diarani al-muhaimin yang menguatkan. Al-Quran disebut al-muhaimin fali annahu krono sak temene Al-Quran syahidun iku dadi saksi ala jamil kutubi ngatasi sekabehane kitab-kitab wal umamilan pira-pira umat as-salifati kang wis kepungkur. Ya Quran itu saksinya. Di zaman itu siapa Pedersen? Transmisinya gimana itu? Kalau logikanya mungkin kalau orang yang menduga ada sedikit uraian itu, jadi tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu belajar dari ibunya. Jadi isinya Alkitab itu belajar dari ibunya. Karena ibunya Nabi Muhammad itu ada hubungan lah dengan Naufal, pamannya Nabi sendiri. Naufal itu kan seorang rahib, jadi dihubung-hubungkan begitu. Dan kalau itu dalam maksud yang apa jenenge wajar, kalau pertukaran informasi terjadi di antara mereka, itu saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian itu dituduhkan bahwa Nabi Muhammad ini tahu isinya Injil dan Taurat dari ibunya, wah ini yang masalah. Kalau itu kita hapus, jadi aksesnya tidak ada. Nabi Muhammad sejak kecil sudah dipisahkan, ditinggal orang tua, gede-gede angon wedhus, mari ngono ndak suwe pindah maneh profesi, ganti sama pamannya, kayak besar, dan tidak pernah ada pendidikan apapun kecuali Allah sendiri yang mendidik dia. Lalu kok bicaranya isinya Injil, Taurat, Zabur, kabeh dibahas, itu jadi ajaib. Jadi hal yang luar biasa. Dan itu memang Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad itu betul-betul menjadi syahidun ala jami'il kutubi, karena nggak mungkin. Nggak pernah sekolah, nggak pernah bisa baca, nggak menulis, jadi kemungkinan untuk meniru itu tidak ada, menghilangkan kemungkinan itu. Saya kira lebih banyak tahu situ lah. Saya lanjutkan. Oke, wa amal hablulan anapun Al-Quran dijenengi al-hablu tali fali anahu krono sak temene Al-Quran iku man utawi sapane wong, iku utawi sapa ae wong tamasaka iku lagi boleh kang berpegang teguh sapa man bi kelawan Al-Quran wasala moko bakal tekan atau tutup sampai sapa man ilal jannati maring swarga awil huda utawa maring petunjuk. Wal hablulan utawi sing diarani al hablu iku as-sababu sabab. Jadi sabab itu jalan. Jalan itu al hablu, tali. Orang enggak bisa misalkan menyatakan tidak rasional karena kan jembatannya enggak ada, talinya enggak ada, penghubungnya enggak ada. Sabab diartikan tali pernah dipakai di Al-Quran. Mangkana yazunnu alla yansurullahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila sama', itu tali. Siapa yang menduga bahwa dia tak akan ditolong lagi baik di dunia maupun di akhirat, tidak ditolong oleh Allah, ya sudah, ambil tali uncal luhur wong kendat ketoken, nah kon kendat Al-Furudin, yaitu al-hablu ay asbab. Tali adalah sabab adalah perantara. Sabab juga bisa jadi fa'at ba'asababa, juga bisa berarti jalan. Wa amal suratul mustaqim lan anapun Al-Quran diarani as-suratul mustaqim fali annahu moko krana sak temene Al-Quran iku tariqun dalan ilal jannati nang swarga. Dalan disifati malih qawimun kang kuat.
la iwaja ora ana bengkong iku maujud fi ing dalam Al-Qur'an. Wis Quran itu ya jalan sudah. Mau jalan fisik non fisik, Al-Qur'an itu jalan. Ya, namanya jalan. Maka tidak bisa dipersalahkan kalau yang lewat di jalan itu banyak kepentingannya. Ada banyak kepentingan. Nanti kalau Quran dipakai nyantet, nyalahnya Quran ini kan aneh. Namanya jalan. Sing liwat kuno sembarang iki pejabat yo maling yo. Sembarang wis, maling begal ngono kabeh. Nah kalau nek begal ditangkap, yang saya enggak salah, yang salah jalannya. Kenapa lancar? Saya mau begal kok lancar. Nah iki. Ya memang asiratul mustaqim Quran. Jalur Quran ini jalur jos wae. Dagangan kok enek dalile, wah jalan lurus. Dagangan opo enek dalile Quran, wah ya jos. Memang jalan. Nyantet tak pakai Quran enggak bisa. Jalan. Nah, tapi nek nyalahne Quran itu gak dalan. Oke, memang asiratul mustaqim. Wa amal mathani lan anapun utawi Al-Qur'an kok diarani al-mathani, yang tak lain al-mathani adalah jamak dari atau bentuk plural dari kata al-musanna yang didua-duakan. Jadi dua-dua, bukan diduakan dalam arti diselingkuhi, enggak. Tapi dua-dua. Alasannya kenapa fali annahu moko iku krana sak fali anna fihi moko iku krana sak temene fihi iku ing dalam Al-Qur'an bayana qasasil umami utawi penjelasan pira-pira kisah umat-umat al-madiyati kang wis kepungkur. Karena ada kisah-kisah umat yang sudah berlalu dan itu satu kali. Itu sudah satu poin. Itu diarani satu sudah hitungannya. Fahuwa moko utawi kisah itu diceritakan lagi. Sanin iku dihitung nomor loro. 5 maring barang takut dama kang wis disi apa ma keterangane man iku hutang Al-Qur'an. Dari Quran kedua. Jadi dia bahwa ada umat-umat terdahulu dihitung satu yang sudah ada di Injil, sudah ada di Taurat. Itu dulu. Satu sudah hitungannya. Quran datang menceritakan itu lagi dua. Gitu. Wakilalan dan ngendikakno konon gitu ya. Alasannya itu adalah litakrori boleh, litakrori boleh. Litakroril qasosi krono diulangnya piro-piro kisah wal mawaidilan piro-piro mauidhah fihi ing dalam Al-Qur'an. Kan tidak sekali Al-Qur'an. Nabi Musa ada beberapa tempat. Nabi Khidir satu tempat mungkin, tapi Nabi Nabi Musanya yang Fir'aun berapa tempat. Nabi Dzulkifli dan beberapa nabi yang disebutkan itu ada berapa tempat. Tidak sekali. Karena berulang itu maka disebut matani. Berulang. Entah berapa kali nggak ngurus, pokoknya disebut matani. Wakila ada lagi alasannya, wakila lan konon juga disebut matani itu li'annahu krono sak temene Al-Qur'an nazalaikum mudun apa Al-Qur'an marrotan sekali bil makna kelawan makna wa marrotanan sekali yang lain bil lafzi kelawan lafaz wal makna lan makna 2 kali seperti sudah dijelaskan di Kaifiyatun Nuzul. Adal awalu maknan, kemudian yang kedua kalinya lafaz dan maknanya. Redaksi dan isinya dari Allah. Kakaulihi kaya dene pangendikane Allah Ta'ala inna hadza la fis suhufil ula inna hadza sak temene iki iki Al-Qur'an iku la fis suhufi ana ing dalem pira-pira suhuf lembaran ana ing suhuf al-ula kang pertama al-a'la 18. Keterangan ini haka sampun nyeritakan huteng keterangan ini matani dengan berbagai alasan itu atau dimulai dari kila itu juga bisa. Haka sampun nyeritakan huteng pemaknaan ini tentang matani itu sopo Al-Kirmani Imam Al-Kirmani fi ajaibihi ing dalam kitab Al-Ajaibnya Imam Al-Kirmani. Wa amal mutasyabihulan anapun Al-Qur'an diarani
al-mutasyabih, sesuatu yang serupa satu bagian dengan bagian lainnya, fali annahu moko iku krana sak temene Al-Qur'an yusbihu iku nyerupani ba'du apa sebagiane Al-Qur'an ba'dan ing sebagian sing liya nyerupani ayat yang satu serupa dengan ayat lain. Maksudnya serupa dalam apanya? Fil husni, ing dalam bagus ya, sidqilan ing dalam teman jujure. Ya namanya serupa berarti tambah kuat, satu kesatuan. Wa ammaruhu lan anapun Al-Qur'an diarani ar-ruh. Fali annahu moko krana sak temene Al-Qur'an tahya iku urip bihi sebab Al-Qur'an al-qulubu apa ati wal anfusulan pira-pira jiwa. Tadi sudah saya singgung al-qulub wal anfus ini pemaknaannya Al-Ghazali di Ihya itu satu substansi, definisi substansial dan ada definisi operasional. Jadi sebenarnya kolbun nafsun, terus aklun, terus ruhun itu sebenarnya satu, tapi secara operasional berbeda. Karena substansinya satu, tapi secara operasional berbeda. Aslinya ruh. Kalau dia berfungsi mengikat, mengerem, namanya aklun. Kalau sifatnya gonjang-ganjing, tidak tetap, kadang iya kadang tidak, namanya kolbun. Kalau keinginan saja yang dominan, nah itu namanya nafsu. Tapi sebenarnya ruhun gitu. Ya mungkin kita, saya nggak begitu ini kolbun anfusun, pokoknya anfusun ya artikan jiwa, kolbun artinya hati, gitu saja. Wa amal majidulan anapun utawi Al-Qur'an diarani al-majid. Al-majid artinya sesuatu yang mulia. Moko fali syarofi, moko iku krono mulyani Al-Qur'an. Jadi disebut Al-Majid. Tak gagal penjelasan ini. Wa amal azizulan anapun utawi Al-Qur'an diarani Al-Aziz fali annahu moko krono sak temene Al-Qur'an iku ya'izzu. Dadi wangel. Apa Al-Qur'an jadi besar, apa Al-Qur'an karena saking megah besar, maka dia angel. Apa Al-Qur'an alaman ing atase wong ya rumu kang bertujuan sapa man mu'aradatahu ing nentang Al-Qur'an. Angel. Al-Qur'an itu angel ditentang. Ya iso tapi angel. Ndono sing iso sampai saiki ndono sing iso. Tantangan Al-Qur'an masih berlaku. Nanti waktu bisuratin wis gak iso. Ndak usah asyri suwarin. Bisuratin sajalah. Bahkan ada yang faktu bi ayatin, malah ayat sajalah maknanya. Surat nggak mau 10 surat nggak bisa, satu aja nggak bisa, seayat. Bahkan menyaingi mudahamatan aja nggak bisa, mudahamatan tidak bisa gitu, mengsuliti tentang sak kuat-kuatin tentang Quran ya. Wong jenenge dudu wae manungsa wae sing duwe jagat, mesti turun tangan lah sing duwe. Wa amal balagh lan anapun Al-Qur'an diarani al-balagh fali annahu moko krana sak temene Al-Qur'an iku. Ini bacanya saya baca versi saya saja, saya tidak ikuti ini. Kalau di sini dibacanya majhul. Fali annahu ubligha bihin nasu ma umiru bihi wa nuhu anhu gitu. Begitu dibaca begitu juga bisa. Fali annahu moko krana sak temene Al-Qur'an, pakai versi ini saja bergampang. Fali annahu krana sak temene Al-Qur'an ubligha iku disampaikan bihi kelawan Al-Qur'an sopo annasu, bukan disampaikan, disampai, diberi penyampaian ya. Fali annahu moko krana sak temene Al-Qur'an ubligha iku diberi penyampaian bihi kelawan Al-Qur'an sapa annasu menungso ma ing barang umiru kang den perintah sapa menungso bihi kelawan Al-Qur'an atau bihi kelawan wanuhulan den larang sapa nas bihi kelawan anhu saking ma. Jadi alasannya karena Al-Qur'an itu menjadi media manusia diberi penyampaian tentang apa yang mereka diperintah dan apa yang mereka dilarang.
Itu maka disebut balagh, penyampaian. Fali anna au utawa alasan kedua auli anna fihi balaghun wa kifayatan an ghairi. Utawa alternatif kedua dinamai balagh. Kenapa? Di anna fihi krana sak temene fihi ing dalam Al-Qur'an balaghun utawi kesampaian. Wa kifayatan lan kecukupan. Saya sudah mentok, sudah sampai sehingga enggak butuh alat lain karena sudah sampai. Wa kifayatan dan kecukupan. Maksudnya anwairi saking liyane Al-Qur'an. Begitu karena di dalam Al-Qur'an begitu pegang Quran wis gak butuh liyane. Tentu ini dalam arti yang positif. Tidak dalam arti ngapain baca kitab kuning? Ngapain baca kitab-kitab fikih? Quran dah cukup. Tidak dalam arti seperti itu karena nggak bisa. Pak Said Akil aja ngomong naik Quran tok gak iso salat. Quran karo hadis tok gak iso salat. Sing alim wis. Gak bisa tanpa bantuan ulama yang sudah mengkaji lebih lama, mendalami lebih lama. Tetap gak bisa. Hati kemelinti. Pusine Rendra ya mesti paham kayaknya. Dadak nang Al-Qur'an kan adoh. Tapi ya umpu piye pikirane wong gitu ya ndak tahu saya. Qala as-Salafi kala ngendika sapa as-Salafi Imam as-Salafi ki sapa jeneng ta? Salafi ki Abu Thair al-Asfihani al-Iskandari al-Mukri fi ba'di ajza'i ing dalam sebagian juz-juz karangan Imam as-Salafi ngendikane sami itu Abal Karomi an-Nahwiyah sami itu nate mireng sapa kula Abal Karomi ing Imam Abal Karom an-Nahwi yaqulu iku ngendika saged hale ngendika sapa Abal Karom ngendikane sami itu Abal Qasimi at-Tanukhiyah sami itu mireng sapa kula jadene Abul Karam Abul Qasim ing Abul Qasim mau Abul Qasim at-Tanukhiyah ing at-Tanukhiyah kampung setanuh yaqulu iku bisa hal bisa iku ngucap sapa Abul Qasim iku ngendika sapa Abul Qasim ngendikane sami itu mireng sapa kula Abul Hasan ing Abul Hasan Ar-Rumani wasu'ila lan den takoni sapa Abul Hasan Ar-Rumani kullu kitabin lahu tarjamatun fama tarjamatu kitabullah wasu'ila lan den takoni sapa Abul Hasan Ar-Rumani kullu kitabin ditakoni sapa Abul Hasan kelawan pitakonan kullu kitabin lahu tarjamatun fama tarjamatu kitabillah lafaz pertanyaannya kullu kitabin utawi saben-saben kitab lahu iku kaduwe kitab tarjamatun utawi profil kabeh kitab ono profile fama tarjamatu kitabillah maka apakah iku tarjamatu kitabillah profile kitab Gusti Allah iku apa profile faqala terus ngendika sapa Imam Abul Hasan hadza balaghul linnasi wal yundharu itu udah cukup nek ngadepi wong balik. Dijawab hadza utawi iki Al-Qur'an iku balaghun penyampaian linnasi kaduwe menungso siji waliyundaru nomor loro alasane waliyundaru lan sebagai akibatnya mereka akan mendapatkan peringatan sapa annas diberi peringatan sapa annas gitu Ibrahim 52 ya ini profilnya wadakaro lan sampun nyebut Abu Syamata wadakaro lan sampun nyebut sapa Abu Syamah wa ghairuhu lan dintune Abu Syamah fi qauli ing dalem pangendikane Allah taala wa rizqu rabbika khairu wa abqa ing dak tentang kaulnya Allah tentang firman Allah wa rizqu rabbika lan utawi rezekine pangeranmu iku khairun luwih apik wa abqa lan luwih langgeng Toha 131 nah nyebute niku nyebut apa annahu ing sak temene rizqu rabbika yang disebut terjebuknya Tuhanmu itu Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an jadi ada nama lain rizqu rabbika enggak disebut gitu secara tidak langsung Asyuti ngomong gitu ini loh ada ini
Abu Samah ini ngomong bahwa rizku rabbika itu adalah Al-Quran. Itu. Faidatun. Nah iki. Faidatun. Pakai itu Pak. Faidatun. Satu faidah. Ya Al-Muzaffari. Oh banyak ya. Faidatun lah didik. Nggih pun mboten napa-napa. Apa faidatun. Faidatun utawi iki iku faidah, satu pengertian unik biasanya fawaid itu unik. Mau dimasukkan babnya kok enggak masuk ya. Kasih sini saja sebagai tambahan hal unik gitu ya. Haka sampun nyeritakan sapa Al-Mudhaffari Imam Al-Mudhaffari fi tarikhihi ing dalam kitab tarikh yang ditulis oleh Imam Al-Mudhaffari. Kala ngendika sapa Imam Al-Mudhaffari lama semangsane jamaah ngumpulaken Abu Bakrin sapa sahabat Abu Bakar Al-Qur'an ing Al-Qur'an Sayyidina Abu Bakar ngumpulaken Al-Qur'an kala ngendika mongko ngendika sapa Abu Bakar samuhu wene ana jeneng samu maring ana jeneng sira kabeh ing Al-Qur'an kaya ana jeneng to fakola terus sanjang ba'dum sapa sebagian sahabat waktu niku samuhu injilan jeneng ana sira hu ing Al-Qur'an injilan kelawan aran Injil fakarihu moko enggak seneng sapa orang-orang yang samiin pada waktu itu yang mendengar hu ing iku sebutan enggak seneng Pakola ba'dum lan ngendika sapa sebagian malih samuhu as-sifra jeneng ana sira kabeh ing Al-Qur'an as-sifra ing as-sifr Quran itu aran ana sifr sifr itu artinya bukan pakai short tapi pakai sin sifr kitab yahmilu asfaro kama sali himarin yahmilu asfaro kitab kayak keledai bawa kitab orang punya Injil waktu itu tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad ibarat orang yang ibarat apa keledai nyuwun bubur nek gunane nah ini tidak enak sebut saja asifar nggak enak fakarihu terus mboten seneng sapa sami yang mendengar waktu itu min Yahuda saking Yahudi maksudnya nggak senengnya itu karena sebutan itu identik sama Yahud fakola terus ngendika min Yahud ya dari Yahud maksudnya nggak senengnya itu karena masih ada asosiasi ke sana gitu kayaknya diarani Injil yo sik ono asosiasi karo umat Nabi Isa gak seneng fakola terus ngendika sapa Ibnu Mas'udin sahabat Ibnu Mas'ud Imam Ibnu Mas'ud ngendika raaitu bil habasyati kitaban yad'unahu al-mushafa fasammauhu ala bi fasammauhu bihi kalau sammau fi'il madhi kalau sammu fi'il amar ya ngendika Ibnu Mas'ud raaitu ningali sapa kula bil habasyati teng negeri Habasyah kitaban ing satu kitab yad'una kang ngundang ngarani nggih saged ngundang sapa wong Habasyah waktu niku hu ing niku kitab al-mushafa kelawan aran mushaf fasammau terus jenengi sapa para sahabat yang ada waktu itu hu teng niku Al-Qur'an bi kelawan aran mushaf. Ini memang jadi debat ini. Di wilayah tauhid jadi debat. Mungkin enggak kerasa di Fathul Majid itu dijelaskan ya. Berarti mushaf itu enggak boleh disebut Al-Qur'an. Sebutannya harus mushaf. Enggak boleh disebut Al-Qur'an. Ya tanpa dinulis bisa diwaca, nggak bisa disentuh, nggak bisa dirobek. Tetap Al-Quran itu kekal. Kalau mushaf enggak. Itu jadi perbedaan gitu tuh sejak dulu. Yang sing cetha ya memang tanpa dinulis bisa diwaca itu cetha. Bahkan di Fathul Majid itu diterangkan mushaf itu kita nyebut mushaf itu dengan Al-Quran. Itu ada yang
yang agak sedikit kasar, ulama menyebut seperti itu tindakan menyebut mushaf itu sebagai Al-Qur'an, ngarani itu Al-Qur'an. Itu makruh. Sing kereng iso haram barang paling. Tapi yang saya baca makruh kayak. Kecuali untuk pendidikan. Jadi kita sebut saja mushaf itu sebagai Al-Qur'an aja dideleh nisor. Mergo iku wahyune Gusti Allah. Jadi kalau untuk ranah apa jenenge tata krama masih diberi kelonggaran mungkin sama ulama. Jadi debat tenan urusan ini diarani apa ya? Diarani Quran belum masih. Seperti diskusi tadi pemaknaan itu. Nanti nek wis muni lah kuwi. Baru, tapi kalau masih bentuk belum bunyi, belum sampai ke sana. Jadi akhirnya usulannya Ibnu Mas'ud ini kemudian yang kita tahu sampai sekarang jadi mushaf. Bahasa faktual bilang mushaf. Di sapa jenenge Pedersen yang nyinggung kuwi lho, keren Pedersen. Ada yang mishaf, ada yang mashaf, ada yang mushaf, yang populer mushaf. Keren Pedersen. Sip, terima kasih. Kultu ngucap sapa ingsun, katanya Asyuti. Akhraja sampun mentakhrij sapa Imam Ibnu Ashtata. Imam Ibnu Ashtata mentakhrij fi Kitabil Mashahif ing dalam kitab ingkang juduli Al-Mashahif. Kata komentatornya kitab itu sudah hilang. Saya enggak nemu. Alhamdulillah banget ini Mas Yudi, kita masih bisa menikmati takhrijannya Imam Ibnu Ashtah meskipun hanya sepenggal. Kitabnya udah nggak ada, mafqud. Min tariqi Musa ibni Uqbata, dari jalur Musa bin Uqbah an ibni Syihab bin saking Imam ibni Syihab kala ngendika sapa Imam ibni Syihab, lama jama'ul Qur'ana lama semangsane jama'u sampun ngumpulaken sapa para sahabat waktu niku Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, fakatabu terus nulis sapa para sahabat ing Al-Qur'an fil waraq ing dalam lembaran. Kala ngendika mongko ngendika sapa Abu Bakrin, sahabat Abu Sayyiduna Abu Bakar, iltamisu lahu isman, iltamisu do golek sira kabeh lahu kanggo Al-Qur'an isman ing jeneng, golek jeneng ndang. Faqala terus ngendika sapa ba'dum sebagian niku asifru paringi jeneng asifru mawon. Wa qala lan ngendika ba'dum sapa sebagian liyane al-mushafu mushaf mawon. Fa innal habasyata krana sak temene wong Habasyah yas kok yusamuna keliru harakatnya. Yang betul insyaallah fa innal habasyata krana sak temene wong Habasyah, desa Habasyah, tapi yang dimaksudkan orangnya yusamuna iku ngarani sapa penduduk Habasyah itu ing Al-Qur'an al-Mushafa kelawan aran mushaf. Wa kana Abu Bakrin wa kana lan ono sapa Abu Bakrin Sayyiduna Abu Bakar awalaman iku dadi pertamane wong jamaah kang ngumpulna sapa man kitaballahi ing kitabe Allah, wasamalan ngarani sapa man hu ing kitabe Allah al-Mushafa kelawan aran mushaf. Summa mongko nuri auroda mendatangkan, kalau babnya ekonomi di koran sekarang auroda ini diartikan mengimpor. Summa auroda mongko mendatangkan sapa Ibnu Ashtah itu lagi hu ing iku hadis atau riwayat min tariqin akhara saking jalur akhara kang liya ani Ibnu Buraidah saking Ibnu Buraidah. Wasaya tilan bakal tumeka apa redaksi hadis min tariqin akhar iki finau illadhi yali hada finau ing dalem nau alladhi kang yali nderek apa nau hada ing iki bab, maksudnya nanti
iso ae nek cara saiki ku iki model ngene iki wasa'ati finau illadzi lihadza model kaya supaya berita itu dibalik di koran itu bisa dibalik orang, jadi begitu menarik yang menarik taruh di depan terus bersambung ke halaman dan orang tertarik. Wasayatilan bakal temoko finau illadzi wasayatilan bakal temoko apa riwayat min tariqin akhar an Ibnu Buraidah ini finau illadzi dalam nau alladzi kang yali derek apa alladzi hada ing nau menika, maksudnya setelah lagi entar lagi ada gitu. Faidatun tsaniyah, faidatun tsaniyah, faidatun tsaniyatun utawi iki faidatun yaiku faidah tsaniyatun kang nomor loro. Isine inggih menika akhraja sampun mentakhrij sapa Ibnu Durais Imam Ibnu Durais wa ghairu lan tune Imam Ibnu Durais an Ka'ab bin saking sahabat Ka'ab kala ngendika sapa Ka'ab fit Taurati ya Muhammadu. Oh ya kok aneh ini. Sik kita lihat naskah lain dulu. Ini kayaknya Ka'ab al-Ahbar itu ini. Ngendikane Ka'ab itu fit Taurati ya Muhammadu, ya betul lah. Di dalam kitab Taurat ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sak temene ingsun ada lafaz ini ya gitu kayaknya. Iya. Gitu sepertinya ini pemahamannya gitu. Jadi ucapannya Ka'ab itu ngendikane fit Taurati iku ing dalam kitab Taurat ya Muhammad, wahai Muhammad, inni munazzilun alaika Tauratan hadisatan, utawi lafat ini munazzilun alaika Tauratan haditsatan. Wahai Muhammad, katanya Ka'ab, di Taurat itu ada yang ngomongnya begini, ini sak temene ingsun, ya jelas mungkin ingsun Allah, munazzilun iku bakal menurunkan alaika ing atase sira, atau begini, oh ya benar, ini memang memanggil Nabi Muhammad. Ya Tauratan menurunkan alaika ing atase sira, Tauratan ing kitab Taurat hadisatan yang modern yang baru. Taftahu kang buka apa Taurat hadisa itu ayunan ing pira-pira mata umyan kang wuta. Wa adanan lan buka adanan ing pira-pira telinga kuping suman ingkang budheg. Wa kuluban lan bakal buka kuluban ing pira-pira ati gulfan kang katutup, yang tertutup. Maksudnya ini ada yang menyebut Al-Quran itu Taurat. Saya kira mungkin apa jenenge menghubungkannya mudah saja karena isi mungkin karena isi Injil Taurat ya sama, karena itu sah-sah saja Al-Quran itu diarani Taurat ya sah-sah saja karena isinya sama, secara esensial sama. Itu mungkin yang ingin dikatakan dari faedah kedua, karena ini enggak sifatnya tambahan bonus. Mungkin kalau nama Al-Quran yang Al-Quran sendiri yang menamakan itu mungkin 55 itu, tapi ditambahi besiti. Wah, keren ini. Itu iso uga Quran kuwi diarani Taurat ya saged nek nderek Ibnu Durais ini. Wa akhrajalan uki sampun mentakhrij Ibnu Abi Hatim sapa Imam Ibnu Abi Hatim angkota data saking Imam Qatadah kala ngendika sapa Imam Qatadah lama semangsane akhoda mendet Musa sapa Musa al-alwaha ing pira-pira papan kala ngendika sapa Musa sapa Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa ngambil papan, Nabi Musa ngendika, ya Rabbi duh Gusti, ini sak temene kula ajidu itu sampun nemu kula fil alwahi niki kula nemu fil alwahi ing dalam pira-pira papan umatan informasi tentang suatu umat ana jilu ingkang utawi pira-pira kitab Injil umat iku fi kulubihim ana ing dalem manahe ana ing dalem hatinya umat manah
Jawa mbuh ya piye bener iki faj'alhum ummati moko faj'al mugi panjenengan dadosaken hum teng niku ummati ya umatku. Duh Gusti, katanya riwayat Qatadah itu Musa ketika mengambil papan perintah, papan perintah itu Nabi Musa berdoa, Nabi Musa sanjang ngomong nang Gusti Allah, sak temene ingsun nemu informasi ning papan-papan iki bahwa nanti akan ada umat yang kitab Injilnya ada di dada mereka. Kula nyuwun Gusti mbok niku didadosaken umat kula. Qala ngendika sapa Allah, jawab Nabi Musa, tilka utawi mengkono-mengkono umat iku ummatu Ahmada, umat Nabi Muhammad. Itu sudah istimewa. Ana jiluhum fi qulubihim. Saya ingat saya kok fi sudurihim. Oh enggak, di fi qulubihim benar. Iya fi qulubihim. Jadi kitab Injilnya mereka ada di paribasan dan sah-sah saja yang sudah khas ya. Jadi sudah menjadi hak paten kata Injil itu ya, podo-podo Injil itu. Injil wong Islam ya, Quran kuwi ya, jadi sah-sah juga disebut Injil ya, ini ada redaksinya gitu. Wa fi hadainil atharaini fa fi hadainil atharaini moko iku ing dalem dua athar menika tasmiyatul Qur'ani utawi penamaan Al-Qur'an Tauratan kelawan sebutan Taurat wa Injilan lan sebutan Injil. Jadi dari informasi athar ini sahih atau tidaknya bagaimanapun kredibilitas validitas informasi yang terkandung dalam dua athar itu dari Imam Qatadah dan Imam Ibnu Dures itu omongnya Ka'ab, dari ngutip dari omongnya ungkapannya Ka'ab Ibnul Ahbar itu yang notab mungkin ya orang Yahud dulunya, orang Bani Israel, Ahlul Kitab. Itu ada informasi bahwa Quran juga disebut Taurat dan Injil gitu. Wa ma'ahadha, meskipun begitu la yajuzu ora wenang al-ana saiki ayut lako apa yen to den ucapno alaihi ing atase Al-Qur'an dalika apa mengkono-mengkono aran. Tapi meski begitu ya tetap tidak boleh lah Quran itu diarani Taurat atau Quran itu diarani Injil. Qurannya Quran. Wahadalan utawi iki informasi iki kesimpulan hukum tidak boleh itu iku kama kaya dene barang atau enggak usah diartikan manya, jadikan mausulah saja. Jadikan masdariyah saja. Kama sumiat iku kaya dene den jenengi at-Taurat apa Taurat furqanan kelawan aran furqan. Fi qauli ing dalam pangendikane Allah taala wa id ataina Musal kitab wa idlan ilingo sira id ataina arikalane memberikan sapa kita Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab wal furqan lan al furqan Al-Baqarah 52. Jadi bahkan Taurat pun oleh Al-Qur'an disebut furqan. Kayak dene ngono informasi yang di atas dua athar itu perbandingannya di Al-Qur'an begitu. Jadi bahkan Al-Qur'an oleh Allah juga disebut Al-Furqan, sebagaimana Taurat pun oleh Allah pernah disebut Al-Furqan. Ini dalilnya Al-Baqarah 53. Wasamalan jenengi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Az-Zabur ing kitab Zabur Qur'anan kelawan aran Al-Qur'an. Fi qauli ing dalam pangendikane Kanjeng Nabi khuffifa ala Dawuda Al-Qur'an. Sampun den ringankan ala Dawud ing atase Nabi Dawud Al-Qur'an apa Al-Qur'an. Nabi ngarani Zabur Qur'an. Cara awakmu saiki Qur'ane Nabi Dawud itu sudah diperingan. Jadi istilah brand. Brandnya Nabi Muhammad Al-Qur'an, Nabi Dawud Zabur, Nabi Isa itu Injil, Nabi Musa itu Taurat. Jadi brandnya Qur'annya Nabi Musa. Nah gitu.
Quran Nabi Musa ya Taurat itu, atau sebaliknya Taurat orang Islam itu ya Quran. Mungkin gitu ya yang namanya penamaan. Yes, kira-kira iku faslun fi asma'is suwari. Wallahu a'lam bishawab. Sampai Al-Fatihah. Matur nuwun sing akeh mang di rekaman sebelumnya lali gak ndonga. Wis mugi-mugi tinggal pura. Mugi-mugi diparingi istiqomah, mugi-mugi salah-salah didik nek ana sing kurang penak njaluk ngapura. Matur nuwun sing akeh. Wis matur nuwun sing akeh, wis gak iso apa aku. Matur nuwun sing akeh, matur nuwun sing akeh. Mugi-mugi muga-muga Gusti Allah kersa nyatet apa ae omongane, apa ae aktivitase. Muga-muga dicatet di buku bentuk pengabdian nang Allah lan kitabe. Siril Fatihah. Dobi alaihim waladhdallin amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati. Sepuran sing akeh.